Oke gengs, balik lagi di sini sama aku pagi ini. Selamat pagi buat kalian. Hari ini aku shoot di jam 2 pagi 2 pagi lebih 35 menit. Sekarang jam 2 lebih 35 menit pagi. Untuk hasil mining aku sekian gengs. Kalau kalian tahu, sekarang aku pindah mining di jam malam. Yang awalnya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, sekarang aku lebih sering di jam 6 malam sampai jam 12 siang. Karena apa? Karena profitnya lebih besar gengs. Ya nggak terlalu besar juga sih, paling sekitar 10-15% lah, nggak besar sih buat pendapatan, tapi ya lebih baik kan daripada nggak ada peningkatan sama sekali. Karena di sini kan yang kita cari itu kelipatan dari speednya. Oke, lanjut gengs. Membahas kemarin ada yang komen di video, apakah bang, gimana sih cara deposit, cara investnya? Oke, nanti aku jelasin ya. Untuk yang pertama, mungkin di video itu komennya kurang jelas ya, soalnya disitu kan aku ada dua pembahasan, satu CryptoTab, yang satu yang software di Play Store itu yang tanpa perlu kalian beli alat mining, tanpa mikirin listrik, tanpa mikirin pendingin, tanpa internet dan lain-lain. Gak perlu ngecek, gak perlu membersihin apapun itu, gak perlu. Jadi ada maintenance, tinggal duduk manis, tiap hari profit masuk. Cuman dengan catatan, ketika kalian sudah invest di situ, hasil yang kalian dapat, misalkan katakanlah kalian dapat 3.000 satoshi Bitcoin, katakanlah kalian invest di Bitcoin ya, kalian dapat 3.000 per hari, tapi di situ bukan pure 3.000 ya guys. Sekali lagi, hasil yang kalian dapatkan 3.000 itu tidak asli, tidak pure 3.000 untuk kalian, enggak. Jadi semisal kalian hari ini dapat kiriman 3.000, itu masih ada dipotong fee sekian persen lah. Nanti ada keterangannya di keterangan, total keterangan di history kalian. Nanti kan ada kolom history. Untuk kalian klik aja tab all, nanti ada tab historinya. Kalian hari ini, tanggal ini, jam sekian dapatnya sekian lah. Itu kalian klik buka, nanti di bawahnya ada tulisan maintenance fee. Nah, di atasnya ada 3.000 dikurangi maintenance fee. Katakanlah kalian dapat 3.000, kalau kalian fee-nya 1.500, berarti kalian cuma dapat 1.500. Jadi yang nambah di balance kalian ya cuma 1.500. Oke, jadi sedikit info buat kalian. Maintenance fee itu sekarang itu tinggi guys, karena kalau di Bitcoin semua lah, nggak cuma Bitcoin lah. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya semakin tinggi, plus sekarang lagi gencar-gencarnya mining. Karena sekarang kan negara itu semua naik, jadi semua miner mulai aktif, sangat tinggi. Jadi ya kalian boleh invest doang yang pakai software Play Store itu, atau kalian beli sendiri miningnya, atau kalian mining di CryptoTab, atau beli VGA, beli mining rig juga bisa. Jadi ya sama lah guys ya, semua itu ada kompetitornya masing-masing. Oke, jadi di sini aku mau bahas ya, di CryptoTab itu kalian sudah nggak bisa depo lagi, karena di sini sudah tidak ada tombol di bawah speed ini, tidak ada tombol kudus lagi. Biasanya kan di sini ada tombol kudus. Oke, sudah 1 bulanan sudah nggak bisa. Jadi kalian kalau mau beli kudus dari CryptoTab harus nunggu dana hasil kalian mining itu
cukup untuk membeli Codepush, dan belinya di sini. Kalian bisa klik affiliate dashboard, kemudian kalian withdraw BTC. Nah, kemudian kalian I get it. Nah, kemudian klik ini view detail. Di sini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalian tinggal pilih durasinya. Plus di sini ada speed kali 2, kali 5, kali 10, 15, dan harganya juga ada. Dan harganya di sini itu bisa naik, bisa turun. Kalau harga Bitcoin naik, otomatis kebutuhan Satoshi untuk membeli paket ini, paket Codepushnya itu semakin turun. Kalau harga Bitcoin semakin turun, maka harga di sini akan semakin naik. Itu guys. Jadi saranku kalau kalian mau beli Codepush, tunggu sampai harga Bitcoin naik guys. Aku kemarin nonton di ini harganya itu kan kemarin nembus di angka $40.000 ya satu Bitcoin ya. Ini harganya cuma 15.200 gengs. Nah ini sekarang harganya jadi 16.200 untuk yang LED ya, untuk yang kali 2 itu sekarang harganya 16.000 karena itu sekarang harga Bitcoin itu sedang agak turun ya guys. Di sini tertera berapa ini? 35.800. Nah, yang kemarin sampai 40.300 dolar. Sekarang tinggal turun jadi 35.811 dolar. Ya sekian lah, 35.811,51 dolar. Jadi otomatis kalau kalian beli Codepush harganya sedikit naik lah, ya katakanlah naik 1.000 Satoshi atau 2.000 Satoshi lah, karena turunnya lumayan banyak nih, 5.000 dolar ya, karena ini 35.800 ya itu. Jadi kalau lebih kebutuhan Satoshi naik sekitar 1.000 sampai 2.000 lah. Jadi itu untuk CryptoTab. Yang satunya kan aku bahas kemarin yang app di App Store atau di Play Store. Aku bahas app di Play Store itu sebentar. Kemarin itu kalian juga bisa depo di situ. Seperti aku bilang tadi, untuk deponya itu harus pakai Bitcoin. Yang perlu diingat di sini adalah Bitcoin sekarang itu sedang naik daun, otomatis fee-nya itu juga tinggi. Bitcoin fee-nya juga tinggi. Itu berlaku untuk semua kripto ya, gak cuma Bitcoin ya, Ethereum juga gitu. Cuman yang sering kejadian itu selain Bitcoin. Kalau Bitcoin itu pengetahuanku flat selalu 0,001 Satoshi kalau per tiap kali kalian kirim ke wallet lain atau ke pokoknya ke wallet lain lah, atau ke website atau ke wallet lain, itu tiap kali kalian kirim otomatis fee-nya dari sebelum kalian kirim itu kalian kena charge tambahan 0,01 100.000 Satoshi untuk kirim ke wallet lain atau ke website lain. Itu pengetahuan itu, karena memang ya kalau aku boleh nebak itu memang harganya tinggi Bitcoin, apalagi sekarang itu pasti fee-nya tinggi. Kalau Ethereum mungkin bisa lebih rendah kalau harganya rendah. Kalau harganya naik ya fee-nya juga naik. Dan sekarang karena merah-merahnya juga itu pasti kalau kalian depo pasti transfernya agak lama. Kalau untuk masuk ya, untuk diterima oleh si pihak penerima pasti lama karena transaksi banyak. Ada orang mining, kompetitor banyak. Kalau kompetitor itu withdraw, otomatis juga membebani blockchain itu loh. Transaksi banyak, otomatis antrian kalian nunggu untuk dana itu terkirim itu agak lama. Supaya bisa diterima sama orangnya itu lama. Jadi itu tolong dimaklumi, tolong dipahami untuk kalian semua. Nanti ini aku
perlihatkan bagaimana sih deposit lewat aplikasi yang di Play Store ya. Oke gengs, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi yang aku kasih tahu kemarin. Kalian bisa, kalau kalian belum tahu, kalian klik aja link deskripsi yang aku setain di bawah ya. Kalian bisa klik atau kalian daftar sendiri, terserah, monggo. Pak kalian bebas. Jadi di sini adalah tampilan awalnya kayak gini. Di sini tanggal 17 Januari itu aku dapat 2663 satoshi Bitcoin ya. Nah, di sini tuh tidak asli pure aku dapat segini. Jadi ketika aku klik ya. Nah, di sini ada namanya electricity fee sebanyak 1524. Jadi total 2663, ini dipotong 1524. Itulah profit asli yang masuk di balance Bitcoin aku ini yang atas ini. Nah, itulah segitulah. Jadi dipotong electricity fee di sini. Oke. Terus untuk deposit kalian bisa menggunakan ini di menu bias rate. Nah, di sini kalian bebas mau beli berapapun, tinggal kalian slide aja ini slidernya. Sorry guys, agak batuk guys. Katakanlah kalian beli sekian lah, 7,1 terahash kalian beli. Di sini juga biasanya ada event kupon ya, potongan harga. Untuk kalau kalian mau sedikit irit kalian klik tombol lonceng di kiri atas. Nah, di sini ada notifikasi. Nah, ini di sini ada Merry Christmas, this is a limited time offer. Simply enter coupon code Xmas 2020 at checkout, apply the discount to your order, get 10% off. Oke. Kita masukkan kode Xmas 2020. Xmas 2020. Enter. Oke. Tadi aku sudah masukin sih. Yang awalnya harganya sekitar 400 dolar, sekarang sudah kepotong jadi 302. Oke, mungkin kalian di sini nggak lihat ya. Coba aku ulang lagi. Di sini, oke, aku buka, aku klik bias rate, terus katakanlah aku belinya 6,7 terahash, aku masukkan kupon Xmas 2020. Nah, harganya awalnya kan 389 dolar ya, sekitar segitu ya. Nah, kalau aku klik tombol enter ini, aku masukin coupon code jadi 350 dolar, jadi kepotong 10%. Begitu bagi kalian yang mau sedikit irit. Oke, sedikit irit ya. Oke, setelah itu kalian klik bias rate. Oke, bias rate. Terus kalian tinggal pilih salah satu metode di sini. Oh ya, aku mau revisi ya. Sekarang sudah bukan Bitcoin doang. Sekarang ada Ethereum. Bisa pakai PayPal atau credit card kalau kalian punya kartu kredit dan PayPal. Katakanlah PayPal ya bisa, credit card juga bisa. Di sini ada Pay with Account Balance dan Pay with More Payment Method. Coba kita buka di yang terakhir ya, yang paling bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi aku nggak saranin yang order payment method ya. Biasanya itu sudah pakai pihak ketiga, kayak Cengli mungkin ya. Itu nggak riskan lah bagi kita untuk di situ, karena kita marketnya di Indonesia. Lebih baik kita pakai Indodax aja, atau bisa pakai Binance saja ya. Pakai Binance juga bisa, Crack juga bisa. Saranku pakai ini aja, OVO, Doku, ATM transfer via Permata Bank dan Alfamart. Jangan yang paling bawah, karena itu riskan ya kalau pakai pihak ketiga. Oke, terus untuk metode lainnya ada Bitcoin dan Ethereum. Kalau kalian
pilih ini. Oke, coba aku klik ya. Kalian bisa akan diarahkan sebuah website. Nah, di sini kalian bisa pilih Bitcoin, DAI, Ethereum, Litecoin atau USD Coin. Kalau kalian punya apalah salah satu, Bitcoin ya Bitcoin, DAI, Ethereum dan Litecoin dan USD Coin. Jadi terserah kalian. Misalnya kalian pakai Litecoin untuk menjaga fee-nya agar lebih rendah, pilih aja Litecoin. Nah, di sini kalian dapat amount-nya berapa yang harus transfer, Litecoin address-nya berapa. Nah, di sini kalian bisa bayar pakai Indodax atau Binance atau Pintu lah. Kalau yang sekarang sedang ngetren itu Pintu, karena fee Pintu ke ATM itu sekitar 4.500 ya, atau ya 4.500 seingatku ya. Nah, itulah sedang tren itu karena fee-nya kecil. Jadi semua withdraw crypto itu dimasukkan ke Pintu, sehingga booming lah di situ karena fee-nya kecil dibanding Indodax yang sekali kalian withdraw ke ATM itu 25.000, sedangkan Pintu cuma 4.500. Oke, di sini aku mau pakai Indodax. Kita copy dulu Litecoin address, kemudian kita masuk ke Indodax. Bentar, Indodax. Nah, di sini guys, kalian masuk ke di menu funds, di bawah ini menu funds, kemudian kalian pilih Litecoin, katakanlah LTC, Litecoin LT, ya ini ada LTC Litecoin. Kemudian di sini kalian klik withdraw. Amount-nya dulu aja ya, kita klik amount dulu, kita di sini kita copy, kemudian balik lagi, pastekan di sini. Di sini ada fee 0,02. Nah, di sini kan ada juga total receive LTC jadi 2,39. Nah, yang mau perjelas di sini adalah, yang mau aku jelasin di sini adalah nanti yang diterima oleh sana pihak penerima itu adalah sebanyak 2,3 ini, sesuai yang tertera di total receive. Sedangkan kita kan butuhnya 2,41. Kenapa bisa gitu? Karena dipotong fee. Ini ada fee 0,02. Jadi kalau mau sesuai dengan yang diperlukan yang ada di sini, ini amount ini, kalian harus nambahkan fee-nya, sumbah fee-nya di sini 0,02. Jadi kalian harus tambahkan 0,02 di sini. Jadi 3 salah. 3. Nah, ini. Jadi kita lihat 2,41099. Kita cek di sini 2,41099. Oke, udah sama. Nah, terus kita tinggal copy Litecoin address di sini, kemudian salah. Oke, di sini choose address, kemudian new address. Nah, di sini labelnya kalian terserah, bisa tulis apapun ya, karena di Indodax ini butuh label harus terisi, terserah, nggak penting itu, kalian bisa isi apapun addressnya, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik send. Di sini butuh kode transaction code ya di Indodax ya. Jadi di sini aku pas dulu ya, aku masukin dulu. Oke, di sini tertulis send coin valid karena memang nggak ada dananya. Kalau kalian sudah ada dananya, ada balance-nya, nanti otomatis masuk ke daftar antrian ya, tinggal nunggu diterima. Cuman di sini sebagai catatan adalah ketika kripto naik, otomatis transaksi juga naik, karena kompetitor juga ada kan banyak, otomatis mereka juga nantinya withdraw lah. Disitulah ada flow yang tinggi banget, flow transaksi di situ tinggi banget. Jadi otomatis agak lama ya, mungkin agak lama karena harga kripto sedang banyak, sedang mining juga sedang gencar-gencarnya. Jadi mungkin proses
si penerima untuk mendapatkan Litecoin itu agak lama. Oke, terus kita balik lagi. Nah, di sini ada awaiting payment, ada waktunya 54 menit sekian detik. Nah, itu adalah batas waktu kalian ngirim untuk deposit sekian LTC ya, sekian Litecoin. Oke. Begitu juga dengan ini, dengan metode lain juga gitu, sama ada batas waktunya, ada yang 1 hari, 1 jam, tergantung kalian pilih yang mana. Nah, kalian pilih yang mana. Nah, ini credit card juga ada balance-nya. Biasanya kalau PayPal credit card itu 1 hari. Kalau kalian pakai yang paling atas itu 1 jam ya biasanya. Nah, di sini ada pay with account balance. Account balance di sini adalah ini. Nah, ini balance, BTC balance. Nah, inilah yang dimaksud account balance. Jadi kalian bisa beli kontraknya itu dengan balance yang ada di sini. Di sini kan balance aku 72599. Nah, di situ bisa kalian belikan lagi kontrak di sini, beli bias rate. Nah, di sini kalian bisa beli. Cuman di sini kan kalian harus mengira-ngira Bitcoin sebanyak 0,0072 Bitcoin itu setara dengan berapa dolar. Nah, kalian harus hitung dulu. Kalau kalian lebih gampang ya, kalian lebih baik klik ini reinvest. Kalian aktifkan reinvest. Nanti otomatis berapapun banyaknya Bitcoin kalian, ketika sudah mencukupi, katakanlah dari sini matoknya minimal 5 dolar, otomatis kekonversi semua full ya, 100% kepakai semua. Itu kalau kalian nggak mau, kalian tinggal nonaktifkan. Kalian nanti tinggal nunggu minimum withdrawnya ya. Oke, di sini ya aku hampir lupa. Untuk withdraw, kalian klik withdraw. Minimumnya adalah untuk Bitcoin itu oke 0,005 ya. Oke, di sini coba aku ulangi lagi. Nah, 0,005 Bitcoin untuk Bitcoin. Oke, untuk Ethereum 0,15. Untuk Zcash ya mungkin ini 0,25 ZEC. Terus DCR Decred 0,8. terus Dash 0,3. terakhir Litecoin itu di 0,6. Oke, jadi gitu guys. Semoga ini membantu kalian, semoga bermanfaat dan semoga nggak bosan. Jadi gitu aja. Bagi kalian mau join atau masih bingung, silahkan drop komentar kalian di bawah. Bagi kalian mau ikut, klik link di deskripsi di bawah, atau kalian bisa daftar sendiri, bebas, nggak ada paksaan apapun, suka-suka kalian. Di sini juga mau share doang, aku share doang, nggak ada niat apapun. Semoga hari kalian menyenangkan. See you. Oke gengs, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi yang aku kasih tahu kemarin. Kalian bisa, kalau kalian belum tahu, kalian klik aja link deskripsi yang aku setain di bawah ya. Kalian bisa klik atau kalian daftar sendiri, terserah, monggo. Kalian bebas. Jadi di sini adalah tampilan awalnya kayak gini. Di sini tanggal 17 Januari itu aku dapat 2663 satoshi Bitcoin ya. Nah, di sini tuh tidak asli pure aku dapat segini. Jadi ketika aku klik ya. Nah, di sini ada namanya electricity fee sebanyak 1524. Jadi total 2663, ini dipotong 1524. Itulah profit asli yang masuk di balance Bitcoin aku ini yang atas ini. Nah, itulah segitulah. Jadi dipotong electricity fee di sini. Oke. Terus untuk deposit kalian bisa menggunakan
ini di menu bias rate. Nah di sini kalian bebas mau beli berapapun, tinggal kalian slide aja ini slidernya. Sorry guys, agak batuk guys. Katakanlah kalian beli sekian lah, 7,1 terahash kalian beli. Di sini juga biasanya ada event kupon ya, potongan harga untuk kalau kalian mau sedikit irit kalian klik tombol lonceng di kiri atas. Nah di sini ada notifikasi. Nah ini di sini ada Merry Christmas, this is a limited time offer. Simply enter coupon code Xmas 2020 at checkout, apply the discount to your order, get 10% off. Oke. Kita masukkan kode Xmas 2020. Xmas 2020. Enter. Oke. Tadi aku sudah masukin sih. Yang awalnya harganya sekitar $400, sekarang sudah kepotong jadi 302. Oke, mungkin kalian di sini nggak lihat ya. Coba aku ulang lagi di sini. Oke, aku buka, aku klik bias rate, terus katakanlah aku belinya 6,7 terahash, aku masukkan kupon Xmas 2020. Nah harganya awalnya kan $389 ya, sekitar segitu ya. Kalau gak klik tombol enter ini, aku masukin kupon code jadi $350, jadi kepotong 10%. Begitu bagi kalian yang mau sedikit irit. Oke, sedikit irit ya. Oke, setelah itu kalian klik bias rate. Oke, bias rate. Terus kalian tinggal pilih metode, salah satu metode di sini. Oh ya, aku mau revisi ya. Sekarang sudah bukan Bitcoin doang. Sekarang ada Ethereum, bisa pakai PayPal atau credit card kalau kalian punya kartu kredit dan PayPal. Katakanlah PayPal ya bisa, credit card juga bisa. Di sini ada pay with account balance dan pay with more payment method. Coba kita buka di yang terakhir ya, yang paling bawah. Nah di sini ada beberapa pilihan, tapi aku nggak saranin yang order payment method ya. Biasanya itu sudah pakai pihak ketiga, kayak Cengli mungkin ya. Itu nggak riskan lah bagi kita untuk di situ, karena kita marketnya di Indonesia. Lebih baik kita pakai Indodax aja, atau bisa pakai Binance aja ya. Pakai Binance juga bisa, Crack juga bisa. Saranku pakai ini aja, OVO, Doku, ATM transfer via Permata Bank dan Alfamart. Jangan yang paling bawah, karena itu riskan ya kalau pakai pihak ketiga. Oke, terus untuk metode lainnya ada Bitcoin dan Ethereum. Kalau kalian pilih ini, oke, coba aku klik ya. Kalian bisa akan diarahkan sebuah website. Nah di sini kalian bisa pilih Bitcoin, DAI, Ethereum, Litecoin atau USD Coin. Kalau kalian punya salah satu, Bitcoin ya Bitcoin, DAI, Ethereum dan Litecoin dan USD Coin. Jadi terserah kalian. Misalnya kalian pakai Litecoin untuk menjaga fee-nya agar lebih rendah, pilih aja Litecoin. Nah di sini kalian dapat amount-nya berapa yang harus ditransfer, Litecoin address-nya berapa. Nah di sini kalian bisa bayar pakai Indodax atau Binance atau Pintu lah. Kalau yang sekarang sedang ngetren itu Pintu, karena fee Pintu ke ATM itu sekitar 4.500 ya, atau ya 4.500 seingatku ya. Nah, itulah sedang tren itu, karena fee-nya kecil. Jadi semua withdraw crypto itu dimasukkan ke Pintu, sehingga booming lah di situ karena fee-nya kecil.
dibanding Indodax yang sekali kalian withdraw ke ATM itu 25.000, sedangkan itu cuma 4.500. Oke, di sini aku mau pakai Indodax. Kita copy dulu Litecoin address, kemudian kita masuk ke Indodax. Bentar, Indodax. Nah, di sini guys, kalian masuk ke di menu funds, di bawah ini menu funds, kemudian kalian pilih Litecoin, katakanlah LTC, Litecoin LT, ya ini ada LTC Litecoin. Kemudian di sini kalian klik withdraw, amountnya dulu aja ya, kita klik amount dulu, kita di sini kita copy, kemudian balik lagi, pastekan di sini. Di sini ada fee 0,02. Nah, di sini kan ada juga total receive LTC jadi 2,39. Nah, yang mau perjelas di sini adalah, yang mau aku jelasin di sini adalah nanti yang diterima oleh sana pihak penerima itu adalah sebanyak 2,3 ini, sesuai yang tertera di total receive. Sedangkan kita kan butuhnya 2,41. Kenapa bisa gitu? Karena dipotong fee, ini ada fee 0,02. Jadi kalau mau sesuai dengan yang diperlukan yang ada di sini, ini amount ini, kalian harus nambahkan fee-nya, jumlah fee-nya di sini 0,02. Jadi kalian harus tambahkan 0,02 di sini. Jadi 3 salah. 3. Nah, ini. Jadi kita lihat 2,41099. Kita cek di sini 2,41099. Oke, udah sama. Nah, terus kita tinggal copy Litecoin address di sini, kemudian salah. Oke, di sini choose address, kemudian new address. Nah, di sini labelnya kalian terserah, bisa tulis apapun ya, karena di Indodax ini butuh label harus terisi, terserah, nggak penting itu, kalian bisa isi apapun addressnya, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik send. Di sini butuh kode transaction code ya di Indodax ya. Jadi di sini aku pas dulu ya, aku masukin dulu. Oke, di sini tertulis send coin valid karena memang nggak ada dananya. Kalau kalian sudah ada dananya, ada balance-nya, nanti otomatis masuk ke daftar antrian ya, tinggal nunggu diterima. Cuman di sini sebagai catatan adalah ketika kripto naik, otomatis transaksi juga naik, karena kompetitor juga ada kan banyak, otomatis mereka juga nantinya withdraw lah. Disitulah ada flow yang tinggi banget, flow transaksi di situ tinggi banget. Jadi otomatis agak lama ya, mungkin agak lama karena harga kripto sedang banyak, sedang mining juga sedang gencar-gencarnya. Jadi mungkin proses si penerima untuk mendapatkan Litecoin itu agak lama. Oke, terus kita balik lagi. Nah, di sini ada awaiting payment, ada waktunya 54 menit sekian detik. Lah, itu adalah batas waktu kalian ngirim untuk deposit sekian LTC ya, sekian Litecoin. Oke. Begitu juga dengan metode lain juga gitu, sama ada batas waktunya, ada yang 1 hari, 1 jam, tergantung kalian pilih yang mana. Nah, kalian pilih yang mana. Nah, ini credit card juga ada balance-nya. Biasanya kalau PayPal credit card itu 1 hari. Kalau kalian pakai yang paling atas itu 1 jam ya biasanya. Nah, di sini ada pay with account balance. Account balance di sini adalah ini. Nah, ini balance, BTC balance. Nah, inilah yang dimaksud account balance. Jadi kalian bisa beli ini
beli kontraknya itu dengan balance yang ada di sini. Di sini kan balance aku 72599. Nah, di situ bisa kalian belikan lagi kontrak di sini, beli bias rate. Nah, di sini kalian bisa beli. Cuman di sini kan kalian harus mengira-ngira Bitcoin sebanyak 0,0072 Bitcoin itu setara dengan berapa dolar. Nah, kalian harus hitung dulu. Kalau kalian lebih gampang ya, kalian lebih baik klik ini reinvest. Kalian aktifkan reinvest, nanti otomatis berapapun banyaknya Bitcoin kalian ketika sudah mencukupi, katakanlah dari sini matoknya minimal 5 dolar, otomatis ke konversi semua full ya, 100% kepakai semua. Itu kalau kalian nggak mau, kalian tinggal nonaktifkan, kalian nanti tinggal nunggu minimum withdrawnya ya. Oke, di sini ya aku hampir lupa. Untuk withdraw, kalian klik withdraw. Minimumnya adalah untuk Bitcoin itu oke 0,005 ya. Oke, di sini coba aku ulangi lagi. Nah, 0,005 Bitcoin untuk Bitcoin. Oke, untuk Ethereum 0,15. Untuk Zcash ya mungkin ini 0,25 ZEC. Terus DCR Decred 0,8. terus Dash 0,3. terakhir Litecoin itu di 0,6. Oke, jadi gitu guys, semoga ini membantu kalian, semoga bermanfaat dan semoga nggak bosan. Jadi gitu aja. Bagi kalian mau join atau masih bingung, silahkan drop komentar kalian di bawah. Bagi kalian mau ikut, klik link di deskripsi di bawah, atau kalian bisa daftar sendiri, bebas, nggak ada paksaan apapun, suka-suka kalian. Di sini juga mau share doang, aku share doang, nggak ada niat apapun. Semoga hari kalian menyenangkan. See you.